Pemirsa Presiden Joko Widodo meminta modernisasi alat pertahanan TNI dilakukan dengan cara berinvestasi jangka panjang, sistematis, dan berkelanjutan. Presiden memerintahkan jajarannya di bidang pertahanan untuk terus melakukan adopsi dan inovasi teknologi. Bagaimana memodernisasi alutsista TNI secara sistematis dan berkelanjutan? Dan bagaimana prioritas pengadaan alutsista TNI saat ini? Kita akan membahasnya bersama dengan analis militer dan pertahanan, Koni Rahakundini Bakri. Selamat sore, Bu Koni. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time. Selamat sore. Pertama-tama kita ucapkan Dirgahayu TNI ya. Iya, pastinya Dirgahayu TNI. Oke, Bu Koni, Presiden meminta agar modernisasi alutsista TNI dilakukan dengan berinvestasi jangka panjang, sistematis, dan berkelanjutan. Tanggapan Anda, Bu? Kita harus appreciate apa yang dilakukan atau dinyatakan oleh Presiden, apalagi tadi mewawancara langsung ya tentang kondisi di lapangan. Tetapi kita mesti paham tentang bicara alutsista, kita mesti paham struktur sistem dalam industri pertahanan. Pertama kita harus tahu dulu ancaman apa sih yang mau kita hadapi khusus dan umumnya gitu. Kemudian bagaimana TNI itu beroperasi sehingga kita akan tahu kebutuhan operasinya, alutsista yang diinginkan, kemudian bagaimana alutsista yang harus siap pakai dan mana harus kita produksi, sehingga itu akan mengedepankan alutsista apa yang harus tersedia. Dan ini berkaitan erat dengan strategi TNI atau bagaimana dan kemana TNI dideploy. Jadi itu dulu harus tahu sehingga kemudian kita akan bisa baru masuk kepada kemampuan produksi alutsista kita sendiri baik dari BUMN maupun BUMS. Tapi ada beberapa hal kunci ya menurut saya tantangan bicara kalau industri pertahanan ataupun alutsista itu menjadi investasi. Pertama, anggaran litbang teknologi pertahanan itu tinggi gitu kan. Kemudian nilai ekonomisnya juga itu akan mencapai economical mass kalau ordernya itu banyak gitu atau pesanannya banyak. Sementara pembelian TNI sampai hari ini itu tidak pernah bersifat masif gitu kan. Kemudian saya juga berpikir bahwa dengan Linstra atau lingkungan strategis kawasan yang sekarang kita ketahui tidak saja hanya ada Cina dan Amerika tapi hadir negara-negara baru ya, semuanya juga apalagi dengan adanya AUKUS misalnya. Maka ada Perancis, ada Inggris, ada Belanda, ada negara NATO malah kan, ada juga Jepang, India yang semua akhirnya sibuk di kawasan atau di pekarangan kita. Nah ini akhirnya menjadi sebuah PR sehingga akan menentukan sebenarnya arah kemana pertahanan kita tuh akan menuju atau industri pertahanan atau alutsista kita akan menuju. Jadi kita pahami tadi saya dengarkan disampaikan bahwa kita nomor 16 di dunia dari beberapa negara. Itu dari global firepower karena yang dihitung adalah jumlah senjata gitu. Tapi yang mesti kita hitung adalah juga readiness atau kesiapan dari persenjataan. Nah itu tuh berbeda dengan jumlah gitu. Jadi senjatanya bisa ada 10, tapi yang ready cuma 2 misalnya. Itu kan menjadi satu PR. Kemudian kalau dari faktor industri pertahanan, sebenarnya ketika sebuah negara mampu berinovasi apapun, itu harus didukung. Tetapi juga ada satu PR baru ketika suatu industri pertahanan atau sebuah industri alutsista melakukan praktek pseudo in-hand atau industri yang semu, maka negara pun harus bersifat keras dan tegas menghukumnya. Karena kenapa? Karena akan membawa dampak buruk kepada TNI sebagai pengguna gitu. Jadi harus ada parameter hukum jika industri pertahanan terkait itu tidak melakukan apa yang diminta atau apa yang dijanjikan. Dan juga harus disiapkan mungkin terkait rancangan undang-undang penggelapan teknologi dan juga rancangan undang-undang tentang audit teknologi. Itu sudah saya sampaikan berapa kali sehingga akan ketahuan apakah industri itu betul-betul industri punya atau dalam negeri atau bukan. Kita sangat bangga tadi melihat bagaimana alat peralatan pertahanan kita buatan bidat yang dipamerkan misalnya kan. Kita dengar rakyat sendiri bereaksi seperti apa. Tapi kan kita mesti tahu bahwa yang kita hadapi itu sekarang perang era modern. Era perang modern itu bukan saja senjata-senjata seperti apa yang diproduksi Pindad, tetapi juga yang terkait pada kekuatan maritim dan juga kekuatan udara. Oke. Bu Koni, artinya kalau berbicara soal ancaman bagi TNI sebetulnya yang Anda lihat ancaman terbesar saat ini dan juga masa mendatang seperti apa untuk TNI? Yang paling jelas yang di depan mata itu adalah AUKUS ya. Dengan ditandatanganinya perjanjian AUKUS itu nggak main-main karena ada 3 negara besar yang bermain. At least 2 negara yang terkenal sangat besar terutama dalam kekuatan Navy dan Air Force-nya gitu. Nah, disinilah menurut saya harus menjadi penting, bukan kita harus perhatikan, kita kan ribut tiba-tiba soal kapal selam gitu. Menurut saya kapal selam sih nggak usah diributin, karena kapal selamnya Australia itu bertenaga nuklir, bukan bersenjata nuklir. Dia SSN, bukan SSBN. Dan kita pun satu hari akan harus ke SSN, karena nggak punya pilihan gitu, sebuah keniscayaan.
Yang harus kita perhatikan adalah apa yang akan mereka bikin. Pertama, pembangunan postur kekuatan yang terintegrasi dan teraliansi dengan baik antara darat, laut, dan udara. Kemudian mereka sudah masuk kepada MRO gabungan. Jadi maintenance, repair, dan overhaul mereka itu sudah bersifat gabungan. Logistik sistem mereka bersifat gabungan. Industri pertahanan juga akan bersifat gabungan. Sehingga akan didukung semua pergerakan pasukan jika diperlukan. Tapi yang paling menarik adalah yang mereka buat sekarang terkait dengan perjanjian tentang pembangunan dalam domain antariksa, dalam komando dan kontrol luar angkasa, dalam sistem komunikasi satelit, dalam pemosisian dan navigasi misalnya, dan juga dalam sistem intelijen. Mereka kan juga punya perjanjian Forum Intelijen Strategis Multilateral Five Eyes ya. Dan itu mereka artinya pembangunan kekuatan teknologi dan juga intelijen mereka tuh akan semakin kuat dan diperkuat. Nah, ini yang menurut saya menjadi PR kita ke depan. Jadi tidak semata-mata hanya bicara tentang industri pertahanan yang ansih yang seperti kita lihat fisik sekarang. Terkait tadi saya bilang pembangunan pertahanan itu ada dua, ada sistem, ada postur. Kalau sistem pertahanan tadi yang terkait readiness kita sekarang tuh berapa persen dari kesiapannya. Kemudian dari postur misalnya ancamannya tadi, apakah kita harus menghadapi ancaman jelas-jelas di Brown Water Navy, di Green Water Navy, atau di kawasan atau di Blue Water Navy samudra, karena itu akan menentukan alat peralatan pertahanan yang berbeda. Tapi Bu Kody, seberapa siap Anda melihat TNI kita menghadapi ancaman tersebut? Kalau beberapa ancaman saya kira kita sangat siap ya, tetapi kembali kita tuh tentara kita masih belum tentara yang disiapkan untuk perang modern. Dan tadi bahwa pameran seperti ini mungkin baik, bahwa ada hal-hal yang bisa dipamerkan, tapi yang tidak bisa dipamerkan itu malah lebih kita butuhkan. Seperti tadi kemampuan cyber, bagaimana kita memerangi perang cyber, karena diprediksi perang cyber ini akan semakin meningkat dan itu akan mengancam beberapa industri strategis ya, atau giat ekonomi strategis seperti banking, kemudian mining, construction, dan lain-lain. Kembali kepada ancaman, kita bicara misalnya tentang ketegangan Laut Cina Selatan yang selalu kita bahas. Apakah betul Laut Cina Selatan itu memang menjadi ancaman kita gitu? Atau itu ancaman orang yang kemudian kita disuruh menanggung bebannya? Tapi kalau memang ancaman kita, maka kita memang harus menyiapkan stealth frigate dan destroyer misalnya. Tapi kalau ancaman kita adalah bajak laut, lebih kepada konstelasi kawasan, maka kemudian kita juga harus memperkuat dengan misalnya dukungan maritime umbrella. Itu artinya generasi pesawat tempur kita mau masuk kepada generasi 4, 5, atau 6. Kemudian apakah kita mampu menyediakan heavy cargo, tankers, sama juga jenis AWACS gitu kan. Nah, tapi kalau kita juga mau menekankan kepada ancaman ideologis, nah ini yang saya bilang akan menarik. Kita harus masuk kepada social media analisis, masuk ke artificial intelligence, masuk ke big data gitu kan. Dan kalau ancamannya separatis, itu mesti masuk kepada hal-hal yang bersifat small but high tech special operation gitu. Jadi sekali lagi, ancaman itu sangat menentukan kemana TNI kita harus dideploy dan bagaimana apa alutsista yang harus kita siapkan. Oke, Bu Kody, kalau melihat ancaman-ancaman tersebut, kemudian juga bagaimana kemudian visi dan juga misi ke depan TNI kita, menurut Anda apa saja kemudian prioritas pengadaan alutsista TNI saat ini? Kalau kita lihat dari sisi urgenitas 3 matra TNI. Kalau saya lihat yang pasti kita sudah harus menyelesaikan MEF kita yang terakhir ya, dan kita masuk kepada penyelesaian Brown Water Navy. Artinya kendaraan tempur kita, helikopter medium kita, kemudian helikopter serbu kita, korvet, frigat, sampai ke destroyer dan kapal selam itu sudah harus kita kejar dengan cepat. Juga kesiapan pesawat tempur. Mohon dipahami bahwa ketika kita masih Brown Water Navy, pesawat tempur kita mungkin bisa Rafale gitu ya, buatan Prancis. Tapi ketika kita sudah masuk ke Green Water Navy atau bagaimana kita harus deploy kekuatan itu kawasan, maka kita sudah perlu misalnya F-35 gitu kan. Jadi sekali lagi kemana tentara kita akan dideploy, ancamannya akan dihampiri di mana, itu menjadi persoalan untuk bagaimana menentukan alutsista, kapan alutsista dibeli dan disiapkan, dan juga bagaimana industri pertahanan harus mendukung itu. Sekali lagi sebenarnya gampang kok yang kalau kita mau buat apa yang disiapkan negara-negara tadi yang saya sebutkan sedang berebut supremasi di kawasan, itu aja kita ikuti dan kita ukur kemampuan kita sudah sampai kemana terkait antariksa misalnya, terkait artificial intelligence, terkait cyber, terkait kekuatan postur yang mereka bangun untuk bersama-sama menghadapi ancaman udara dan maritim. Itu kita ukur dan bagaimana kita menyeimbangkannya. Karena kan kalau bicara tentang TNI atau bicara tentang militer adalah bicara tentang dukungannya terhadap atau apa yang dia mampu buat untuk menekan atau mendukung supremasi negara, yang artinya menempatkan negara pada tempat yang tertinggi, ya kan, sesuai kehormatan dan tempatnya, kemudian SDM yang terjaga, dan juga tidak bisa diintervensi langsung atau tidak langsung
oleh siapapun juga. Oke, Bu Kony, dengan permintaan tugas dari utama TNI. Presiden terkait dengan modernisasi alutsista, bagaimana Anda melihat pihak terkait seperti Kemenhan dan juga Panglima TNI dalam mengelaborasi permintaan Presiden itu? Saya kira kalau di dalam Kementerian Pertahanan sendiri PR-nya lebih banyak di Kementerian Pertahanan ya, karena sekali lagi ini menentukan arah pertahanan kita mau kemana gitu. Utamanya juga kalau kita kaitkan juga bukan saja sama kepada Lingstrat, tapi kepada misalnya apa sih yang Pak Jokowi mau inginkan ketika kita menyatakan kita menjadi negara poros maritim gitu. Kapan itu mau dicapai? Apakah 2045, apakah 2050 atau kapan gitu? Itu mesti jelas. Karena sekali lagi itu menuntut juga akan menuntut dan menentukan apa saja yang mesti dirubah di dalam TNI. Apakah dari trainingnya, pelatihannya, apakah alutsistanya, apakah personilnya, apakah logistik sistemnya, apakah doktrinnya, apakah organisasinya misalnya kan. Dan juga bagaimana information system yang harus dibangun. Karena sekali lagi perang masa depan itu sudah sangat berbeda dengan perang yang kita gambarkan seolah-olah masih head to head gitu. Udah nggak seperti itu. Lebih mengerikan adalah perang yang tidak terlihat yang tadi saya sampaikan, yang menggunakan cyber dan teknologi kekinian. Baik, semoga permintaan Presiden terkait dengan modernisasi alutsista ini benar-benar langsung terrealisasi ke depannya. Terima kasih Bu Kony atas informasi Anda dan juga terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time. Salam sehat selalu Bu Kony. Terima kasih. Selamat sore.